Ini adalah negara termaju di Amerika Selatan yang pernah dipimpin oleh seorang presiden yang dijuluki presiden termiskin di dunia. Dan negara yang akan kita bahas adalah negara Uruguay. Dan bagaimana Uruguay menjadi negara termaju di Amerika Selatan? Dan bagaimanakah saat Uruguay dipimpin oleh presiden termiskin di dunia? Well, mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Uruguay dan sisi lain dari negara ini, hanya di Geo Curious. Uruguay atau yang bernama resmi Republik Oriental Uruguay terletak di Tenggara Amerika Selatan, yang berbatasan dengan Argentina di barat dan Brazil di utara, serta berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah timur. Luas total negara Uruguay adalah 176.000 km persegi, dan Uruguay merupakan negara terkecil kedua di benua Amerika Selatan setelah negara Suriname. Secara administratif, Uruguay terbagi menjadi 19 departemen. Adapun ibu kota Uruguay adalah Montevideo, yang juga merupakan kota terbesar yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi negara ini. Montevideo dikenal sebagai kota yang ramah dan juga aman, dengan penduduk lokal yang menyambut baik kedatangan para wisatawan. Montevideo memiliki arsitektur yang beragam dengan campuran gaya kolonial, Art Deco, dan juga gaya modern, yang bisa kita lihat dari berbagai bangunan ikonik yang ada di kota ini. Nah, selain Montevideo, terdapat kota penting lainnya di Uruguay seperti Paysandú, Ciudad de la Costa, Maldonado, dan juga Punta del Este. Dan berbicara tentang Punta del Este merupakan salah satu kawasan wisata terbaik di Uruguay, yang menawarkan berbagai resort mewah di tepi pantai, yang mirip seperti Santorini di Yunani. Dan untuk pemerintahannya sendiri, Uruguay adalah sebuah republik demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial, yang dimana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan negara Uruguay. Adapun presiden Uruguay saat ini adalah Luis Lacalle Pou yang menjabat sejak tahun 2020. Secara geografis fisik, Uruguay memiliki dua wilayah geografis utama yang berbeda, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi Uruguay terletak di bagian selatan dan tengah negara ini, dan dataran tinggi ini hanya terdiri dari perbukitan dan dataran bergelombang yang ditutupi oleh padang rumput. Dan Uruguay tidak memiliki pegunungan tinggi karena wilayah ini memiliki ketinggian rata-rata 200 meter di atas permukaan laut. Adapun puncak tertinggi di Uruguay adalah Cerro Catedral dengan ketinggian 514 meter. Sedangkan untuk dataran rendahnya terletak di sepanjang pantai Atlantik dengan topografi berawa dan juga subur. Wilayah ini memiliki ketinggian rata-rata 50 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar penduduk Uruguay tinggal di wilayah ini karena memiliki iklim yang lebih hangat dan lebih kering daripada dataran tinggi. Dan berbicara tentang pantai, Uruguay memiliki garis pantai sepanjang 660 km, yang dimana pantai-pantai di Uruguay terkenal dengan pasir putihnya dan juga airnya yang jernih, yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan di Uruguay. Sejarah Uruguay dimulai dengan penduduk asli seperti Charrúa dan Chana yang mendiami wilayah ini selama berabad-abad. Pada tahun 1516, penjelajah Spanyol Juan Díaz de Solís menjadi orang Eropa pertama yang tiba di wilayah Uruguay. Awalnya, Spanyol tidak tertarik untuk menjajah wilayah ini karena terbatasnya sumber daya alam. Hingga akhirnya Spanyol mendirikan koloni di Montevideo pada tahun 1724. Yang kemudian membuat Montevideo menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan penting di kawasan Rio de la Plata. Nah, selain Spanyol, ternyata Portugis juga memiliki pengaruh di wilayah Uruguay, yang dimana Portugis mendirikan Colonia del Sacramento pada tahun 1680, tepatnya di seberang sungai Rio de la Plata, yang kemudian menimbulkan konflik antara dua kekuatan kolonial tersebut, yaitu Spanyol dan Portugis.
Pada awal abad ke-19, Uruguay mulai berjuang untuk kemerdekaan dari Spanyol. José Gervasio Artigas, seorang pemimpin revolusioner, memimpin gerakan kemerdekaan Uruguay. Hingga akhirnya pada tahun 1828, Uruguay mencapai kemerdekaan setelah Perang Saudara Argentina. Tapi sayangnya kemerdekaan penuh tersebut tidak segera tercapai. Karena pada tahun 1816, Uruguay menjadi provinsi Brazil dengan nama Cisplatina. Yang ini kemudian memicu perang kemerdekaan baru yang dikenal sebagai Perang Cisplatina, yang akhirnya berujung pada kemerdekaan penuh Uruguay pada 25 Agustus 1825, setelah adanya bantuan dari Inggris dan Argentina. Pada pertengahan abad ke-20, Uruguay mulai mengalami krisis ekonomi yang cukup parah yang memicu adanya ketidakstabilan politik. Salah satunya terjadi pada tahun 1973 ketika militer mengambil alih kekuasaan dan mendirikan pemerintahan diktator. Periode ini ditandai oleh penindasan politik, pelanggaran HAM, dan juga penurunan ekonomi yang cukup parah. Setelah lebih dari 1 dekade berada di bawah rezim militer, akhirnya Uruguay kembali ke pemerintahan demokratis pada tahun 1985. Dan sejak kembali ke era demokrasi, Uruguay telah menjadi salah satu negara paling stabil dan maju di Amerika Latin dengan tingkat kesejahteraan penduduknya yang tinggi. Jumlah penduduk Uruguay saat ini adalah sebanyak 3.300.000 jiwa berdasarkan data dari Worldmeter. Kepadatan penduduk di Uruguay adalah 20 orang per kilometer persegi, dengan 98% penduduknya tinggal di perkotaan. Adapun usia rata-rata di Uruguay adalah 35 tahun. Secara etnis, penduduk Uruguay sebagian besar sekitar 87% adalah keturunan orang Eropa, dengan mayoritas berasal dari Spanyol dan Italia. Ada juga kelompok minoritas seperti Afro-Uruguay dengan angka 4%, dan sisanya 2,4% adalah penduduk asli Uruguay. Bahasa resmi yang digunakan di Uruguay adalah bahasa Spanyol, tetapi bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Portugis dan juga Inggris. Dan untuk agama, Uruguay adalah salah satu negara paling sekuler di Amerika Selatan, yang memisahkan antara agama dan pemerintahan. Meskipun begitu, pemerintah Uruguay membebaskan penduduknya untuk beragama. Sekitar 60% penduduk Uruguay menganut agama Kristen, yang di sini sudah termasuk Katolik dan Protestan. Sedangkan lebih dari 40% penduduk negara ini mengaku tidak memiliki agama atau tidak beragama. Lalu bagaimana dengan budaya di Uruguay? Nah, budaya di Uruguay agak mirip nih dengan budaya di Argentina. Salah satunya yaitu budaya Gaucho yang berasal dari Argentina, tetapi juga populer di Uruguay. Dan sama seperti Argentina, budaya Tango juga populer di Uruguay. Tango di Uruguay adalah lebih dari sekedar musik ataupun tarian. Tango adalah ekspresi budaya yang mencerminkan sejarah, identitas, dan juga jiwa masyarakat Uruguay. Dan seperti negara Amerika Latin kebanyakan, tentunya Uruguay memiliki festivalnya sendiri, yang sering disebut dengan Karnaval Uruguay, yang biasanya dirayakan antara pertengahan Januari hingga akhir Februari. Karnaval ini adalah karnaval terbesar kedua di dunia setelah yang ada di Brazil. Acara ini melibatkan parade besar penari dan juga berbagai pertunjukan lainnya. Selain itu, budaya lain yang cukup populer di Uruguay adalah sepak bola, yang menjadi sumber kebanggaan nasional bagi Uruguay, dengan tim nasional Uruguay yang sering disebut sebagai La Celeste atau si biru langit. Nah, timnas Uruguay sendiri telah memenangkan 2 Piala Dunia di tahun 1930 dan tahun 1950. Dan memenangkan 2 medali emas Olimpiade di tahun 1924 dan 1928. Dan tentunya timnas Uruguay telah menghasilkan banyak bintang dunia seperti Luis Suarez, Diego Forlán, Edinson Cavani, dan juga Darwin Núñez. Dan sebagai penutup di segmen ini berikut adalah beberapa makanan khas negara Uruguay seperti caja, chipito, garrapiñada, torta pascualina, dan juga churros with dulce de leche.
Uruguay memiliki ekonomi pasar yang terbuka dan juga stabil dengan PDB per kapita yang tinggi dibandingkan negara-negara di Amerika Latin lainnya. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2022, PDB Uruguay mencapai 71 miliar US dollar dan PDB per kapitanya mencapai 20.000 US dollar di tahun yang sama. Mata uang yang digunakan di negara Uruguay adalah peso Uruguay yang dikodekan dengan UU yang setara dengan 300 rupiah. Sektor jasa adalah sektor ekonomi utama di Uruguay yang menyumbang 70% dari PDB, yang berfokus pada pariwisata, keuangan, dan juga teknologi informasi. Sedangkan sektor penting lainnya adalah sektor industri yang menyumbang 20% dari PDB, dengan beberapa produk utama seperti perangkat lunak, tekstil, dan juga plastik. Dan sektor yang terakhir yang cukup penting adalah pertanian yang menyumbang 10% dari PDB, dengan produk pertanian utama seperti kedelai, wool, daging sapi, dan juga gandum. Dan negara Uruguay sendiri tidak memiliki cadangan energi fosil seperti minyak dan gas, sehingga negara ini beralih ke energi terbarukan sejak awal tahun 2000-an. Dan keputusan ini terbukti berhasil dan menjadi contoh bagi negara lain di dunia, yang dimana lebih dari 98% listrik di Uruguay dihasilkan dari sumber terbarukan, terutama dari tenaga angin dan juga tenaga air. Dan Uruguay bahkan mengekspor listrik ke negara-negara tetangganya seperti Argentina dan Brazil, karena kebutuhan listrik dalam negeri sudah terpenuhi semua. Dan saat ini Uruguay adalah negara termaju di Amerika Latin dengan tingkat kesejahteraan penduduknya yang tinggi dan juga tingkat pengangguran yang rendah. Selain itu, populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan telah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi kemajuan Uruguay? Faktor kuat yang mendukung kemajuan di Uruguay adalah negara ini memiliki stabilitas politik dan juga sosial yang cukup kuat selama bertahun-tahun, dan juga didukung oleh demokrasi yang terjamin dan keamanan hukum yang kuat yang membuatnya menarik bagi para investor. Dan faktor lain tentu saja karena tingkat korupsi di negara ini sangat rendah. Berdasarkan indeks persepsi korupsi internasional yang diterbitkan oleh Transparency International, yang dimana angka 0 adalah negara paling korup dan angka 100 adalah negara yang paling bersih, Uruguay menempati peringkat ke-16 dari 180 negara paling bebas korupsi pada tahun 2022 dengan perolehan angka 73. Dan jangankan untuk korupsi, bahkan ada presiden di Uruguay tidak mau menikmati fasilitas negara. Dan benar, orang yang akan kita bahas adalah José Mujica. Dan beliau adalah presiden ke-40 Uruguay yang dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Selama menjadi orang nomor 1 di Uruguay, José Mujica menolak hidup mewah dan memilih untuk hidup sederhana. Dan dia juga tidak mau tinggal di istana dan tinggal di semua rumah kecil yang sederhana milik istrinya. Dan tentunya dia tidak menggunakan mobil fasilitas negara dan mengendarai mobil VW Beetle keluaran tahun 1987. Dan José Mujica juga mendonasikan 90% gajinya sebagai presiden yang jumlahnya setara dengan 12.000 US dollar untuk masyarakat miskin di negaranya. Dan bahkan ketika dia pensiun pun dia menolak gaji tersebut dan malah mendonasikannya kembali. Oleh karena itulah dia dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Dan ketika ditanya oleh wartawan bagaimana pendapat Anda ketika dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia, dan beliau hanya menjawab bahwa orang miskin adalah mereka yang hanya bekerja untuk mempertahankan gaya hidup mewah dan selalu ingin lebih. Wow, sangat jarang bukan ada presiden seperti José Mujica. Tapi menurut kalian di Indonesia ada nggak pejabat yang seperti José Mujica? Kalau ada, tulis di komen. Oke, beginilah pembahasan kita pada video kali ini tentang negara Uruguay. Bagaimana pendapat kalian tentang negara ini? Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. And adios. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.